Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Qurul Aini dari kelas 11 IP1. Pada tugas video mata pelajaran sejarah Indonesia kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perlawanan di daerah melawan Jepang atau perang melawan sang tirani. Jepang yang mula-mula disambut dengan senang hati, kemudian berubah menjadi kebencian. Rakyat bahkan lebih benci pada pemerintah Jepang daripada pemerintah kolonial Belanda. Jepang seringkali bertindak sewenang-wenang. Rakyat tidak bersalah ditangkap, ditahan, dan disiksa. Kekejaman itu dilakukan oleh Kompetai atau polisi militer Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, banyak gadis dan perempuan Indonesia yang ditipu oleh Jepang dengan dalih untuk bekerja sebagai perawat atau disekolahkan. Ternyata hanya dipaksa untuk melayani para Kompetai. Para gadis dan perempuan itu disekap dalam kem-kem yang tertutup sebagai wanita penghibur. Kem-kem itu dapat ditemukan di Solo, Semarang, Jakarta, dan Sumatera Barat. Kondisi itu menambah deretan penderitaan rakyat di bawah kendali penjajah Jepang. Oleh karena itu, wajar kalau kemudian timbul berbagai perlawanan terhadap pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia. Berikut ini adalah beberapa perlawanan di daerah melawan Jepang. Yang pertama adalah perjuangan melawan Jepang di Aceh. Aceh angkat senjata. Perlawanan rakyat Aceh terjadi di Chot Plieng. Perlawanan ini dipimpin oleh Teuku Abdul Jalil. Peristiwa ini berawal dari sikap tentara Jepang yang bertindak sewenang-wenang. Rakyat diperas dan ditindas. Jepang berusaha membujuk Teuku Abdul Jalil untuk berdamai. Namun, Teuku Abdul Jalil menolaknya. Akhirnya pada 10 November 1942, Jepang menyerang Chot Plieng. Yang kedua adalah perlawanan di Indramayu. Perlawanan terhadap kekejaman Jepang juga terjadi di daerah Indramayu. Para petani dan rakyat Indramayu pada saat itu hidup sangat sengsara. Jepang telah bertindak semena-mena terhadap para petani Indramayu. Mereka harus menyerahkan sebagian besar hasil padinya kepada Jepang. Tentu, kebijakan ini sangat menyengsarakan rakyat. Begitu juga kebijakan untuk mengarahkan tenaga rumusha juga terjadi di Indramayu, sehingga semakin membuat rakyat menderita. Perlawanan rakyat Indramayu antara lain terjadi di desa Kapelongan, distrik Karangampel, pada bulan April 1944. Kemudian pada bulan Juli muncul pula perlawanan rakyat di desa Cidempet, kecamatan Lahbener. Perlawanan tersebut terjadi karena rakyat merasa tertindas dengan adanya kebijakan penarikan hasil padi yang sangat memberatkan. Rakyat yang baru saja memanen padinya harus langsung dibawa ke balai desa. Setelah itu, pemilik mengajukan permohonan kembali untuk mendapatkan sebagian padi hasil panennya. Rakyat tidak dapat menerima cara-cara Jepang yang demikian. Rakyat protes dan melawan. Mereka bersembunyian, lebih baik mati melawan Jepang daripada mati kelaparan. Setelah kejadian tersebut, maka terjadilah perlawanan yang dilancarkan oleh rakyat. Namun sekali lagi, rakyat tidak mampu melawan kekuatan Jepang yang didukung dengan tentara dan peralatan yang lengkap. Rakyat telah menjadi korban dalam membela bumi tanah air. Kemudian lanjut ke perlawanan yang ketiga. Rakyat Kalimantan angkat senjata. Salah satu perlawanan di Kalimantan adalah perlawanan yang dipimpin oleh Pangsuma, seorang pemimpin suku Dayak. Pemimpin suku Dayak ini memiliki pengaruh yang luas di kalangan orang-orang atau suku-suku dari daerah Tayan, Meliau, dan sekitarnya. Pangsuma dan pengikutnya melancarkan perlawanan terhadap Jepang dengan taktik perang gerilya. Walaupun mereka hanya berjumlah sedikit, tetapi dengan bantuan rakyat yang militan dan dengan memanfaatkan keuntungan alam berupa rimba belantara, sungai, rawa, dan daerah yang sulit ditempuh, perlawanan berkobar dengan sengit. Namun harus dipahami bahwa di kalangan penduduk juga berkeliaran para mata-mata Jepang yang berasal dari orang-orang Indonesia sendiri. Lebih menyedihkannya lagi, para mata-mata itu juga tidak segan-segan menangkap rakyat, melakukan penganiayaan dan pembunuhan, baik terhadap orang-orang yang dicurigai atau bahkan terhadap saudaranya sendiri. Adanya mata-mata inilah yang sering membuat perlawanan para pejuang Indonesia dapat dikalahkan oleh penjajah. Demikian juga perlawanan rakyat yang dipimpin Pangsuma di Kalimantan ini akhirnya mengalami kegagalan. Lalu yang keempat adalah perlawanan tentara pembela tanah air atau PETA di Blitar. Pada mulanya pasukan PETA bertugas mengawasi rumusha yang membuat pertahanan di daerah pantai Blitar Selatan. Mereka melihat sendiri betapa berat pekerjaan rumusha dan sengsara hidupnya. Ditambah lagi keadaan masyarakat yang sangat menderita. Pada 14 Februari 1945 berkobarlah perlawanan PETA di Blitar. Perlawanan ini dipimpin oleh Danco Muradi
Suparyono, dan Bundanco atau Komandan Regu Sunanto, Sudarmo, Halir Mangkudijaya, ada pula Dr. Ismail sebagai sesepuhnya. Setelah membunuh orang-orang Jepang di Blitar, mereka meninggalkan Blitar, sebagian menuju lereng Gunung Kelut, sebagian lagi ke Blitar Selatan. Sayangnya perlawanan mereka mengalami kegagalan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.